بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها Cuma dua inter الذين ini. Itu dicampur, Umi. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustadz Munawir, for the Al-Quran recitation. Okay, the next one is welcoming speech from Ustadz Abdul Miftah, MPD. To Ustadz Abdul Miftah, MPD, time, please, are yours. Thank you, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, pada Abu, Umu, Ananda, serta para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022,
bisa bertatap muka, bermuajahah bersama di Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi program semester untuk tahun ajaran 2022 tahun 2023 insya Allah untuk semester ganjil. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menghaturkan salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang belum sempat hadir tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat di yaumul akhir melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang kami hormati, Presiden Director Al-Wildan Islamic School, Ustadz Abdul Rahim Al-Bashir, PD. Kepada yang kami hormati, Ustadz Mustafa Yamin selaku Managing Director Al-Wildan Islamic School. Dan kepada seluruh Dewan Guru yang sudah mempersiapkan acara ini, serta tim panitia khususnya, jazakumullahu khair kami sampaikan kepada antum dan antuna semua. Dan selamat datang, ahlan wa sahlan, bikum kepada Abu dan Umu semuanya yang sudah hadir, menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk hadir, mendengarkan dan untuk bertemu kami di acara sosialisasi. Mudah-mudahan yang belum hadir, tetap kami akan memberikan record dari video ini insya Allah, agar semuanya bisa memahami tentang program semester 1 semester ke depan. Baiklah Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan mengawali dari program semester ini untuk di level 2 atau di kelas 2. Pada dasarnya bahwa sosialisasi ini kita selenggarakan adalah memiliki dasar atas keputusan rapat bersama dengan Managing Director Ustadz Mustafa Yamin pada tanggal 14 Juni awal tahun ajaran baru ini, tahun 2022. Kemudian kita ejabantahkan melalui sosialisasi program semester pada hari ini. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi kita antara wali murid dengan guru ya, atau wali murid dengan sekolah. Mohon maaf, tulisannya masih kelas 1. Maksud kami adalah kelas 2. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, KBM kita senantiasa 2 pekan yang kemarin kita laksanakan dari mulai MPLS, kita laksanakan dengan offline ya. Namun pekan ini qadarullah kita melaksanakan dengan online. Namun terlepas dari itu semua, hari ini kita mencoba untuk mempererat kembali hubungan silaturahmi kita walaupun melalui Zoom. Dan kedepannya apapun yang akan Allah takdirkan untuk hubungan kita, maka kita harus tetap mempererat hubungan silaturahmi kita. Baik, kemudian yang kedua adalah memberikan informasi terhadap wali murid terkait apa yang akan dipelajari oleh ananda siswa di kelas 2. Mohon maaf, siswa di kelas 2 ya. Siswa di kelas 2. Terkait dengan pelajaran-pelajaran seluruh mapel yang ada di kelas 2. Kemudian yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang harmonis di antara wali murid dengan sekolah, di antara wali murid dengan guru-guru, ya, terutama seluruh guru yang mengajar di kelas 2. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir harapan yang ada di dalam hati kami terselenggaranya sosialisasi ini adalah poin pertama tentang harmoni. Mudah-mudahan dengan diadakannya sosialisasi, kita mengawali harmonisasi yang lebih intens lagi, yang lebih harmonis lagi ya di antara orang tua dan sekolah. Kemudian yang kedua adalah terjadi atau terjalin kerjasama yang baik antara orang tua wali murid dengan guru, dengan wali kelas, dengan sekolah, terutama guru-guru yang mengajar di kelas 2.
serta komunikasi yang aktif di antara kita. Untuk menghindari miskomunikasi, menghindari kesalahpahaman, ya, menghindari prasangka, maka sekiranya wajib bagi kita untuk senantiasa berkomunikasi aktif, ya, di antara sekolah dan wali murid. Sehingga ke depannya kita akan selalu bisa bekerja sama dengan harmonis. Itu yang menjadi harapan kami, mudah-mudahan dengan terselenggaranya sosialisasi program semester untuk mengawali tahun ajaran baru ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita semua, dan Ananda di kelas 2 ini selama 6 tahun belajar di Al-Wildan mudah-mudahan bisa mencapai target yang maksimal, yang baik dan sesuai dengan harapan kita, yaitu mereka bisa mencapai cita-cita mereka masing-masing. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mengawali program sosialisasi semester ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Ustadz Abdul Miftah and Teddy for the welcoming speech. Okay, now we come to the main session, that is program delivering for students of primary school of Al-Wildan 1 Islamic School in grade 2. To Ustazah Manda, Ustazah Risma, and Ustazah Fatima, time and place is yours. Okay, thank you, Ustazah Nanda, for the time. Oke, Abu Umu, Ana izin share screen ya. Baik. Sebelumnya untuk penyampaian materi, insya Allah akan Ana sampaikan dalam bahasa Inggris, kemudian nanti akan dijelaskan dalam bahasa Indonesia, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. La nabiyya ba'da. Honorable to our principal of Al-Wildan Islamic School, Al-Ustadz Al-Wildan SD Islamic School, Al-Ustadz Abdul Miftah, MPD, and his Vice Principal, Ustadz Yusuf Supriyatna, SEI. Respectable to all parents and guardians in grade 2, and for all audience in this meeting. First of all, I would like to say thank you for you all to come and join with this meeting. Let us express our gratitude towards the Almighty, whose blessings are always, so that we all can be here in good conditions and health. Second, it's been an honor for me, especially as a coordinator level of grade 2, to present and explain to you all about semester program in grade 2. Okay. May Allah always protect and bless us as well as our family. Amin. Okay, Abu wa Umu, in grade 2, inshallah, we have 6 classes and the homeroom teachers. I would like to explain you the classes and homeroom teachers in grade 2. For Ikhwan class or boys, we have 3 classes, 2 inter 1. Will be handled with Ustazah Yuliana and Ustazah Takia as the homeroom teacher, and then 2 inter 2, Ustazah Ananda and Ustazah Zulfa, and then 2 MQ1 or Markas Quran with Ustadz Ikhwan and Ustazah Afifah. And then for Akhwat class, we have 3 classes as well, 2 inter 3 with Ustazah Kiki and Ustazah Fatima, 2 inter 4 with Ustazah Manda or me and Ustazah Risma, 2 MQ2 with Ustazah Desima and Ustazah Fatima Talib. Inshallah, we are together here as a homeroom teachers for your beloved one. Okay,
In this meeting, inshallah, I'm an Ustazah Risma will explain about, especially me for international curriculum, and then Ustazah Risma will be delivered for Islamic curriculum. Math, English, and Science with me, and Al-Quran, Arabic, and PAI with Ustazah Risma and Ustazah Afifah, inshallah. Okay, Abu Umu, inshallah, in grade 2, we have 3 native teachers. We have 3. The first one is Ustazah Sheikho Asma from Yemen. She is native Al-Quran, and native Arabic, Sheikho Ummu Aiman. She's from Morocco. And also native English, we have Miss Erica Livingston. She's from America. And then for local teachers, all the teachers who are homeroom teachers are teaching in grade 1 and grade 2, sorry. And then we get the other teachers from other grades like Ustazah Nasri, Ustazah Dinar, Ustazah Dahlia, Ustazah Ratna, and Ustazah Aiman. We are together to teach our beloved one, inshallah. And okay, especially for me, I will explain you about Math, English, and Science semester program. Okay, the first one, I'm going to explain you about math. Inshallah, for math, for this semester, for mid-semester, especially for before SDS, we're going to have 6 chapters, Abu wa Ummu. Inshallah, chapter 1, numbers up to 100. Chapter 2, more about numbers. Chapter 3, 2-dimensional shapes. Chapter 4, 3-dimensional shapes. And chapter 5, addition with 100. And the last one, chapter 6, subtraction within 100. And then after SDS or before SAS and semester, we are going to have 4 chapters. The first one is chapter 7, addition and subtraction. The second one, chapter 8, length and distance. And the next one is chapter 9, mass. And the last one is chapter 10, capacity. Inshallah, for math, in one semester, we are going to finish one book 2A, inshallah. And then for math competencies, inshallah, students are able to count up to 100. Second, students are able to compare the numbers and count in constant steps. Third, students are able to adding and subtracting in 100. Fourth, students are able to determine length, distance, mass, and capacity. Fifth, students are able to solve math problems for grade 2. And then for English, inshallah, we are going to have 3 chapters before SDS. Unit 1, the beach. Unit 2, the animal park. Unit 3, the barbecue. And before end semester or SAS, we're going to have 2 chapters, the mall and the place. Okay, in English, we have the target for the student. Focus on 4 skills. The first one is speaking. The second one is listening. The third one is reading. And the last one is writing. Okay, English competencies for English lesson. The first one is speaking. Students expressing simple instructions and information in school context. Listening, understanding simple instructions by doing activities in the school context. Third, reading, understanding simple English text in the context of student surrounding. Fourth, writing, spelling, and copying simple written English in the school context. And the last one for science, inshallah, for this semester, students, we're going to have 4 sub-chapters before SDS. Unit 1, living things and their environments. 1.1, animals and plants in their environments. 1.2, caring for the environments. 1.3, caring for the animals. And 1.4, what is the weather? And for end semester, we are going to have 3 sub-chapters before SAS. Unit 2, rocks and other materials. 2.1, types of rocks. 2.2, how do we use rocks? 2.3, soil.
to find for natural and man-made materials. Okay, and then for science competencies, especially for Unit 1, students are able to compare some environment and recognize how they affect the animals and plants that are found there. Second, students are recognized the ways to care for the environment, animals, and plants. Third, students are able to observe weather and record observation in a report. Inshallah, this is going to be an integrated project for the students, inshallah. And then Unit 2, inshallah, students are able to recognize some types of rocks. Students are able to recognize the uses of rocks. And the last one, students are able to know what soil is and understand that some materials occur naturally and some are man-made. And here is Abu Umu, because we are under English Commission program, especially for math, English, and science. In English Commission programs, in English Commission, we have 5 programs. The first one is integrated projects. The second one is King and Queen. The third one is English Patron. The fourth one is English extra lesson activities, sorry. The fifth one is English Commission website. Okay, I'm gonna tell you one by one, inshallah. In integrated projects, especially for offline school, inshallah, it will be held at school, yeah, and then together with classmates, and a student will make group, and after that, doing the projects together, and everyone is a winner. And for the second one is the King and Queen, yeah, King or Queen of the month. We already got the students, yeah, we already got the students for being King and Queen since October last year. So for to become a king or queen, like to become a king or queen, math teachers, English teachers, okay, to become a king or queen, math teachers, English teachers, and science teachers must be uploaded the student score to the link that will that's already provided with the English Commission, and then the categories is from students' participation, knowledge, and attitude. So there's these are 3 categories to become a king or queen. And then for English Patron, inshallah, we have a PIC of English, speaking English for 7 to 4 o'clock, and listing the students' names, checking the result, and deciding the winner. And then for the fourth one is extra lesson activity. Extra lesson activity actually for the student who still need attention, who still need explanation of the materials. So the teacher will teach in the class, and after that the teacher will evaluate all the students. And when the teacher think the students need extra lessons, so the teacher will reteach the students at that class. And the last one is English Commission website. What's on in English Commission website? Abu wa Umu can find the first one, learning materials, the second one, photos of students' activities, and the third one, King and Queen of the Month announcements, the fourth one, general information about English Commission programs. Okay. Right. And then this is additional info, Abu wa Umu, for the students. Inshallah, if we have a offline school, please always wear your mask, wash your hands, eat healthy food, and don't forget to get exercise, and don't forget to bring your own stationery. Stay safe and healthy. Maybe Abu wa Umu have a question. I already prepared fact. Kenapa buku English hanya dapat fotokopian, Ustazah? Ya, Abu wa Umu sesuai dengan surat yang sudah
kirimkan dari pihak vendor. Mereka meminta maaf karena adanya persoalan logistik sehingga keterlambatan buku English sampai sekarang belum ada seperti itu. Untuk fotokopi yang diterima Ananda itu hanya untuk backup sementara amu-amu. Insya Allah nanti jika sudah ada bukunya akan diserahkan kepada Ananda. Kemudian untuk Abu dan Umu yang menanyakan kapan pelaksanaan extra lesson, Ustazah? Extra lesson itu menyesuaikan jadwal guru yang mengajar di kelasnya. Kemungkinan waktu guru kosong ada di hari Sabtu. Jadi tidak semua siswa bisa join di extra lesson. Nanti gurunya biasanya yang menginfokan apakah Ananda perlu untuk diadakan extra lesson seperti itu. Kemudian apakah sekolah akan tetap offline atau online terlebih dahulu? Insya Allah nanti akan dijawab oleh kepala sekolah. Baik, dari Ana cukup. Thank you so much for your kind attention. Thank you and syukran. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, I think we will continue for the next speaker, Ustazah Risma. The time and place is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, Abah wa Ummahat yang dirahmati Allah, insya Allah di sini saya mewakili asatidz pengampu diniyah di Mapel Diniyah di level 2, insya Allah akan memaparkan secara ringkas apa-apa saja program semester atau materi-materi apa saja yang akan dipelajari dan didapatkan oleh ananda-ananda salih-salihah kita dalam satu semester ke depan ini. Untuk yang pertama yang akan saya bacakan dan sedikit saya jelaskan, yaitu di pelajaran Arabik, ya, di pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah. Oke, dalam pelajaran bahasa Arab ini terdiri dari 3 maharat atau 3 keahlian. Jadi insya Allah ananda-ananda seperti tahun kemarin ya akan diajarkan 3 keahlian di dalam pelajaran bahasa Arab ini di Al-Wildan Islamic School tentunya. Yang pertama maharah yang akan diajarkan adalah al-muhadatsah atau percakapan. Ya, yang mana dalam percakapan ini untuk kelas 2 dalam 1 pekan itu ada 2 jam pelajaran yang mana di dalamnya juga ananda akan diajarkan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Ya. Terus dan diharapkan dalam pelajaran muhadatsah ini anak-anak bisa membiasakan diri ya mumarasah al-hiwarah wal lughah al-yaumiyah. Jadi diharapkan ananda bisa membiasakan untuk berkomunikasi dan mempraktekkan bahasa-bahasa pergaulan atau bahasa-bahasa sehari-hari. Terus yang sudah diajarkan tentunya. Yang kedua, maharah yang diajarkan di dalam pelajaran bahasa Arab adalah qiraah atau bacaan. Nah, dalam 1 pekan untuk kelas 2 ini akan diajarkan 1 jam pelajaran ya. Nah, belajar yang mana di dalam pelajaran al-qiraah ini ananda diajarkan untuk membaca teks berbahasa Arab dan tentunya agar ananda bisa faham, bisa membaca dan juga bisa faham
dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks bahasa Arab tersebut. Yang ketiga adalah al-kitabah wal mufradat. Yang ketiga ini al-kitabah artinya menulis. Jadi untuk pelajaran menulis ini juga dalam satu pekan ada 1 jam pelajaran, ya. Ananda diajarkan menulis dan juga mempelajari mufradat atau kosakata yang ada di dalam buku Lisani Arabi. Tujuannya apa? Tujuannya agar Ananda bisa menulis huruf-huruf hijaiyah serta kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Arab, serta juga bisa menyebutkan mufradat-mufradat yang sudah dipelajari oleh Ananda. Adapun yang selanjutnya, materi-materi yang akan diajarkan dalam bahasa Arab untuk 1 semester ke depan. Yang pertama untuk muhadasah, untuk percakapannya, at-ta'aruf atau perkenalan. Yang kedua ad-dirasah, tentang sekolah, ya. Ad-dirasah yang pertama, terus at-ta'am wasyarab, tentang minuman dan makanan. Selanjutnya yaumul utlah, tentang hari libur. Jadi ini adalah pembahasan yang akan diajarkan kepada anak-anak soleh solehah kita dalam materi muhadasah. Selanjutnya pelajaran qiraah atau membaca. Dalam pelajaran qiraah ini ada beberapa judul yang akan diajarkan. Yang pertama ta'rif anin nafsi. Jadi Ananda belajar memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Jadi bukan hanya tanya jawab ya, siapa namamu, tidak. Tapi di kelas 2 ini Ananda diajarkan supaya bisa memperkenalkan diri sendiri mereka dengan berbahasa Arab, dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, syuhurus sanah, tentang bulan-bulan dalam 1 tahun, al-miladiyah dan hijriyahnya. Jadi bulan-bulan Masehi dan juga bulan-bulan hijriyah. Selanjutnya ana uridu. Jadi mereka belajar tentang bagaimana penggunaan kata ana uridu. Saya mau makan, saya mau minum, saya mau tidur dan lain sebagainya. Terus juga madrasati, tentang sekolahku. Jadi nanti Ananda diajarkan tentang bagaimana cara membaca teks yang berkaitan tentang sekolah, ya, sekolahku. Selanjutnya as-sa'ah, tentang jam. Jam berapa sekarang? Nah, dari jam 1 sampai jam 12 insya Allah nanti Ananda akan mempelajari ini di kelas 2. Selanjutnya al-amal, pekerjaan. Tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang biasa dilakukan ya oleh orang-orang tuanya misalkan, atau misalkan oleh paman-paman mereka. Jadi seperti itu. Selanjutnya al-kitabah wal mufradat. Untuk kitabah dan mufradat ini, materi yang digunakan itu menggunakan buku Lisani Arabi. Yang pertama, alamah harokat sampai alif, terus juga harful ba, harful ta, harful sa, sampai harful shin. Jadi insya Allah untuk 1 semester ini Ananda akan belajar kitabah dan mufradat kosakata dari alamatul harokah, alamat-alamat harokah, fathah, kasrah, dhammah, juga sampai huruf shin. Sampai huruf shin, ya, untuk 1 semester ini. Adapun untuk pertanyaan kapan buku bahasa Arab akan datang, ya qadarullah ya, untuk buku Arabik kelas 2 masih belum ada sampai sekarang, namun informasi terakhir insya Allah dalam waktu sepekan, jadi sepekan ke depan insya Allah buku Arabiknya akan datang, ya insya Allah nanti akan dibagikan ke ananda-ananda salih-salihah semuanya. Terus yang kedua, yang selanjutnya, materi kedua, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam.
Untuk pelajaran PAI ini ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya ya, Abu dan Umu, karena untuk tahun ini materi PAI yang Ananda akan pelajari yaitu betul-betul berkaitan dengan akidah, akhlak, dan juga kisah-kisah para nabi atau sejarahnya saja. Adapun materi yang di dalamnya berkaitan tentang Al-Quran, maka kita skip. Nah, mengapa seperti itu? Karena sudah ada porsi sendiri ya. Untuk Al-Qur'annya sudah ada pelajaran tersendiri. Jadi untuk pelajaran Al-Qur'an seperti menghafal surah Al-Maun itu kita skip saja. Fokus di semua pelajaran atau materi yang berkaitan tentang akidah, akhlak, dan sejarah. Untuk materinya atau judul-judul yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di pelajaran PA ini, PTS nanti akan belajar 6 bab, yaitu bab pertama ada bergaul, bab kedua kisah Nabi Daud alaihi salam, bab ketiga keutamaan malu, bab keempat adab berpakaian, bab kelima adab di rumah, di sekolah, dan di masjid, bab keenam tentang wudhu. Terus pasca PTS-nya, setelah PTS-nya akan ada 5 bab, bab ketujuh iman kepada malaikat, bab ke-8-nya sifat dermawan dan kikir, bab ke-9-nya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, bab ke-10 tayamum dan mandi, bab ke-11 kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di sini dijelaskan juga goals-nya ya, yang diharapkan, apa saja sih yang diharapkan kita semuanya ketika Ananda belajar PAI. Yang pertama, mengetahui adab dalam bergaul, baik dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Selanjutnya, Ananda bisa mengetahui doa ketika memakai dan melepaskan pakaian. Ya, adab-adab berpakaian seperti apa, perbedaan pakaian wanita dan laki-laki itu seperti apa. Terus selanjutnya, mengetahui adab di rumah, di sekolah, di masjid, dan juga Ananda diharapkan mampu menghafalkan doa keluar masuk rumah dan masjid. Ya. Selanjutnya menyebutkan syarat-syarat atau rukun-rukun dan juga sunnah-sunnah wudhu. Ya, jadi apa saja syarat-syarat wudhu itu, terus rukun-rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Tentunya ada perbedaan antara semuanya ya, syarat, rukun, sunnah itu berbeda semua. Selanjutnya, mengetahui keutamaan dermawan dan bahayanya sifat kikir. Belum boleh makan semangka, Selanjutnya, mengetahui kapan waktu untuk bertayamum dan mengetahui macam-macam mandi dan kapan waktu untuk mandi wajib. Jadi mandi itu ada macam-macamnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, pelajaran Al-Quran inter. Untuk Al-Quran, jadi nanti akan ada 2 versi, inter dan markas. Untuk yang inter, Ana sendiri yang menyampaikan. Nanti untuk yang markas, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Afifah ya. Untuk Al-Quran, target capaian selama 1 semester, tahfiznya, karena dalam Al-Quran ini ada 2 materi, ada tahfiz dan tahsin. Untuk tahfiznya, di kelas 2 ini, dari mulai surah Al-Ghasyiyah sampai Al-Infitar. Ya, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar. Adapun untuk tahsinnya, kita memakai Al-Qaidah An-Nuraniyah, bab yang diajarkan di kelas 2 ini dari Ad-Darsut Tasi', At-Tadribat ala Tanwin wa ahrufil maddi thalatha wa harfayil lin. Selanjutnya Ad-Darsul Ashir, bab ke-10. Jadi dari bab 9, bab ke-10 tentang sukun. Terus juga bab ke-11, Tadribat ala sukun. Jadi latihan sukunnya. Ini adalah target minimal ya, Abu dan Umu. Apabila ada siswa-siswi kita, ananda-ananda yang mampu, yang lebih melebihi target ini, maka alhamdulillah. Jadi ini hanya target minimal. Ya, kalau misalkan ada ananda yang mampu menghafal, sudah sampai suratnya sudah melebihi, maka tidak mengapa, alhamdulillah. Oke, selanjutnya, yang diharapkan dalam Al-Quran ini,
Ananda mampu melafalkan dan menghafalkan Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang baik dan benar. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi Ananda juga bisa menghafalkan dengan makhraj, dengan tajwid yang baik dan benar. Ya, jadi sifat-sifat hurufnya, makharijul huruf, tajwid-tajwidnya dipraktekkan dengan baik dan benar. Oke, mungkin dicukupkan dulu. Nanti kita akan sambung. Sekarang akan kita sambung ke Al-Quran Markas yang akan dijelaskan oleh Ustazah Afifah. Fadhali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, di sini Ana mau menjelaskan tentang Al-Quran Markas ya. Baik, Al-Quran Markas di sini ada target capaian selama 1 semester. Yang pertama tahfizul Quran. Baru yang terakhir Al-Mimis Sakinah. Nah, kenapa kita pakai Tuhfatul Atfal? Agar nanti tahfidul Quran kita bagus. Ya, alhamdulillah sekarang sudah masuk di Al-Muqaddimah dan insya Allah kita pelajari sampai Al-Mimis Sakinah untuk 1 semester ini. Dan insya Allah diharapkan untuk 1 semester ini sesuai dengan target Al-Mimis Sakinah. Lanjut, Ustazah. Ya, yang diharapkan dalam Al-Quran di sini mampu melafazkan dan menghafalkan Al-Quran dengan baik dan makhraj dan tajwid juga dengan baik dan benar. Makanya di sini insya Allah dengan kita menggunakan metode Tuhfatul Atfal, insya Allah Ananda dapat menghafalkan, melafazkan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya dengan baik dan benar. Mungkin itu dari Ana, Ustazah. Syukran. Barakallahu fiik. Tambah sebentar, tambah sedikit. Halo. Tafadhol Ustaz. Terkait tadi yang disampaikan oleh Ustazah Afifah. Jadi untuk buku yang kita pakai untuk Tuhfatul Atfal itu buku putih yang cetakan Imam Syafi'i, itu harus dibarengi dengan kitab Tajwid Syafi'i yang hitam itu. Kenapa? Agar memudahkan semua anak-anak. Kalau kita patokan yang di syarahnya itu agak susah ya kalau Anda lihat. Jadi harus dibarengi dengan buku hitam itu agar mudah menjelaskan ke anak-anak bagi yang mempelajari Tuhfatul Atfal. Jadi kemarin kita udah menghafalkan dulu muqaddimahnya, kemudian Anda jelaskan artinya juga. Ya mungkin itu yang Anda sampaikan, tambahan sedikit. Okay. Shukran to all speakers. Then we move to the question. If you have any question, please we invite for the questioners. Tafadhol. Jika ada Umu dan Abu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Assalamualaikum, langsung atau lewat chat? Ya, langsung live question aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu dari kasih kesempatannya untuk Ana bertanya. Ana hanya ingin mungkin bukan bertanya sekaligus menyampaikan yang Ana lihat sampai saat ini, karena kan dari kelas 1 belum ada forum
yang bisa menyampaikan pendapat sebagai ibu. Yang pertama, kalau dari yang Ana lihat, kan tujuan memasukkan ke markas dan memasukkan ke inter pasti ada hal yang ingin dicapainya berbeda. Misalnya kalau dari anak inter, itu mungkin fasih berbahasa Inggris, gitu ya. Sementara kalau dari markas, tentu harapannya bisa fasih berbahasa Arab, gitu. Nah, sejauh yang Ana lihat saat ini, awal kelas 1 gitu ya, tanpa mengecilkan ustazah-ustazah yang mengajar dengan sangat baik sampai saat ini, tapi waktu awal semester 1, alhamdulillah dapat ustazah yang fasih berbahasa Arab gitu, artinya menjalankan pelajaran di luar Arab, menggunakan sedikit-sedikit bahasa Arabnya gitu, misalnya hanya untuk izin ke kamar mandi atau menyuruh anak membuka kamera dan lain-lain. Artinya bahasa sehari-hari yang ringan yang bisa diterima anak-anak gitu. Nah, lalu qadarullah ustazahnya melahirkan gitu, digantikan mungkin memang berbahasa Arab, cuman kan setiap guru pasti mungkin beda caranya gitu. Nah, yang saya harapkan tentunya anak-anak bisa mendapat hal yang sesuai harapan gitu. Berbeda, kemampuan berbeda di markas ini. Selain dia sudah tidak dapat pelajaran yang lain, artinya orang tua di rumah harus memberikan pelajaran ekstra yang nantinya akan diujikan oleh Diknas gitu. Tapi anak-anak tidak mendapatkan yang lebih dari anak inter, yang harusnya saya rasa kita berhak mendapatkannya gitu. Sejauh ini mungkin bisa menjadi masukan, mudah-mudahan bisa dilakukan walaupun tidak penuh bahasa Arabnya di dalam kelas gitu, tapi hal-hal yang ringan. Sekarang Ana belum bisa lihat karena di kelas gitu ya, mungkin sudah dilakukan tapi Ana belum lihat. Nah, paling tidak ada laporan kepada orang tua sejauh mana itu bisa dilakukan. Gitu. Terima kasih kesempatannya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ummu Fatimah. Mungkin kami tampung dulu pertanyaannya. Silakan dilanjutkan untuk penanya kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, izin bertanya yang pertama terkait pengajar tanpa merendah. Dan Ustazah tadi melanjutkan dari Ummu Fatimah bahwa saya membaca di peraturan Menteri Pendidikan, karena ini terkait juga dari Kepala Sekolah SD, katakan sebelumnya di pertemuan bahwa di mana kita bertempat di situ peraturan kita harus taati gitu ya. Dan Al-Wildan pun karena berada di Indonesia, jadi kita merujuk ke peraturan Menteri Pendidikan. Di sini bisa dilihat tentang standar kualifikasi. Ini di satu poinnya, guru SD atau MI rasa ibtidai atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma atau sarjana 1 dengan bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah guru di Al-Wildan khususnya di kelas 2 sudah memenuhi kualifikasi tersebut? Karena yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan adalah kualifikasinya tidak memenuhi sehingga berdampak kepada anak
yang kami harapkan sekolah menjadi tempat pendidikan. Tapi yang terjadi hanya sekolah ini hanya tempat ngajar, sehingga anak kami tidak mendapatkan pendidikan. Dan kalaupun kami harapannya oke, mungkin dididik di sekolah tapi hanya ajarkan saja tanpa dididik gitu ya. Itu kami tidak mendapatkan ekspektasi yang kami harapkan. Kenapa? Karena di sekolah metodenya yang kami rasakan hampir sama dengan TPA yang ada di masjid-masjid. Artinya apa? Anak kami yang kami rasakan ya, Ustadz Ustazah, mungkin bisa dikonfirmasi. Anak kami hanya ditanya sudah hafal sampai mana hafalannya, kemudian dites, habis itu udah besok hafalkan ini sampai sini. Jadi tidak ada tidak ada bimbingan dari guru, hanya dites saja. Jadi sebagai yang kami rasakan sekolah itu sebagai lembaga penerima setoran gitu. Penerima setoran hafalan, kalau sudah hafal ayo setor, kalau belum hafal ya hafalkan. Dan tidak semua orang tua ini kan seperti Ustadz dan Ustazah ya. Jadi kami pun agak berat gitu mendidik anak-anak kami di rumah sendiri, dan kasihan anak kami yang dari sekolah sudah belajar sampai sore, kemudian setelah pulang harus belajar lagi gitu, harus kami leskan lagi, sedangkan yang kami rasakan anak kami bukan tidak nerima, anak kami bukan tidak mampu gitu mencerna pendidikan. Buktinya ketika kami leskan, anak kami mampu gitu menerima, oh ternyata ini maksudnya yang di sekolah, oh ini ternyata yang maksudnya ini yang di sekolah, seperti itu. Dan ini kejadian di beberapa mata pelajaran dan di beberapa materi. Oh ternyata ini anak kami mampu paham. Tapi ketika di sekolah kami tanya belajar apa, nggak belajar, cuma bercanda-bercanda terus dengerin yang lain setoran sambil bercanda-bercanda sambil main-main. Jadi ya itu tadi, mungkin balik lagi ke kompetensi ya. Mungkin kalau misalkan sudah ada kompetensi di bidang pendidikan, mungkin lebih mampu mengarahkan anak-anak, bukan hanya dari sisi pengajaran tapi juga dari sisi pendidikan. Kira-kira itu Ustadz dan Ustazah, mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Mauhubin, Ustadz. Ini penting juga. Kami dapat info bahwa di program markas itu ada program namanya Mauhubin, artinya kelas terpisah khusus anak lebih lebih dikhususkan untuk hafalan gitu ya, kelas Mauhubin. Namun yang kami sayangkan, info yang kami dapatkan adalah guru yang untuk Mauhubin itu mengambil guru dari siswa yang siswa markas yang reguler yang tidak mengambil Mauhubin. Artinya misalkan ada 16 siswa di dalam kelas, kemudian ada 2-3 anak yang ikut Mauhubin. Nah, satu guru yang tadinya satu kelas itu 2 guru, kemudian satu guru dikhususkan untuk mengajar 3 orang tersebut, sedangkan yang 1 orang yang lainnya mengajar sisanya dari 16 orang mengajar 13. Nah, ini mungkin juga kendala bahwa ketika anak-anak yang satu mungkin belajar dengan satu guru, kemudian sisanya ya sisanya mampir mau jawabannya bi. Wah, cinta mampir oke. Ya, ketika sisanya tanpa ada pengawasan guru yang lain, karena guru yang satu itu di Mauhubin, jadi tidak optimal pelajaran di kelas gitu. Kira-kira Ustazah mohon konfirmasinya, apakah itu benar ataukah ada guru pengganti sehingga di kelas tetap ada 2 orang atau gimana? Karena hak kita kan sama sebenarnya ya, antara kelas Mauhubin kah atau tidak Mauhubin, artinya komposisi gurunya harusnya
sama artinya satu kelas ya satu kelas ada 2 guru pendamping gitu. Afwan, Abu mungkin bisa dipersingkat pertanyaannya. Mohon konfirmasinya aja, apakah betul seperti itu, kemudian apa yang akan ditindaklanjuti kalau misalkan memang kejadiannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi syukron Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Abu wali murid dari kelas berapa? Dari kelas 2 markas saja. Oke, nama siswinya. Nesya Nasira Leandra. Oke, baik, baik. Syukron Abu. Oke, untuk pertanyaan kami batasi hanya untuk 2 pertanyaan. Kami mohon maaf karena waktu sudah tidak memungkinkan. Mungkin silahkan bagi Ustadz atau Ustazah yang ingin menjawab pertanyaan dari para wali murid. Waktu dan tempat, Ana persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bantu insya Allah untuk menjawab atau merespon dari pertanyaan Fatimah ya. Fatimah. Jadi begini ya, Abu dan Ummu, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya ketika kami menawarkan ada 2 program di SD, yaitu program Inter dan program Markas. Masing-masing program sudah ada konsekuensi. Dan masing-masing program sudah ada tujuan serta targetnya. Ketika Abu dan Ummu memilih anaknya untuk masuk program internasional atau Inter, maka di situ konsekuensi yang akan diambil adalah yang pertama, Ananda harus memahami bahasa Inggris ya, karena pelajarannya semuanya adalah full English, baik Math, Science, kecuali PAI ya. Kecuali PAI memang diajarkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian target dari Quran pun juga ya antara program dengan program Markas. Makanya tadi kami sampaikan bahwa masing-masing punya konsekuensi dan target atau konsekuensi dan bagian-bagiannya sendiri-sendiri atau poin-poin capaian sendiri. Nah, sementara untuk Markas itu memang unggulan utamanya atau target utamanya adalah bagaimana anak-anak bisa menghafal Quran dengan baik dan benar, bisa tahsin atau bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini di Markas. Nah, maka dari itu konsekuensi bagi Abu Ummu dan Anda yang mengambil program Markas, maka sudah harus dipahami bersama bahwa program Markas itu mengambil dari sisi Quran. Mengambil dari sisi Quran. Walaupun notabene-nya adalah kita mengajarkan bahasa Arab dan diniyah. Nah, itu sudah pasti. Dalam Inter juga ada bahasa Arab dan diniyah. Walaupun jumlah dari struktur kurikulum itu akan pasti berbeda dari program Markas dan program Inter. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf Abu dan Ummu semuanya, ketika pengambilan Inter atau Markas itu kita bisa memahami bersama-sama apa tujuannya, kemudian apa konsekuensi yang harus kita ambil. Mungkin jawaban umum secara itu. Nah, seperti itu ya Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Ibu Fatimah. Baik. Kemudian untuk yang pertanyaan dari Pak Indra Sulistyo Wibowo. Nah, anak ingin menyoroti pertanyaan Bapak yang pertama atau poin yang pertama, yaitu tentang standar kualifikasi guru. Betul Pak, secara peraturan bahwa standar kualifikasi guru itu paling tidak
S1 ya, atau D4. Nah, alhamdulillah guru-guru kami di Al-Buldan itu rata-rata semuanya adalah S1. Terutama untuk ilmu umum. Nah, sementara untuk ilmu yang Quran, ya, ilmu yang Quran, memang mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa, ya, atau guru-guru yang memang masih ada yang satu dan juga ada yang masih dalam menggapai S1-nya. Tapi kemampuan mereka di dalam membaca Al-Quran itu sudah dites oleh syekh atau sudah dites oleh syekh, ya, yang ada di Al-Buldan. Nah, sehingga kemampuan membaca Al-Quran bisa menjadikan standar kita untuk mengajar anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu kita berani untuk menempatkan mereka untuk bisa menjadi seorang guru. Walaupun nanti kita tetap akan mentraining atau memberikan pembinaan terkait dengan bagaimana mengelola kelas atau manajemen kelas, seperti itu. Baik, untuk terkait dengan pertanyaan Al-Mauhubin, mungkin anak kita Ustazah Irun untuk ini sedikit. Ustazah silakan, Ustazah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada anak untuk bicara, menjawab pertanyaan atau diskusi dengan Bapak Indra Sulistyo Wibowo. Ya, ini sekelas sama anak saya mungkin Pak ya, sama Halimah. Oke, pertama tadi disampaikan kualifikasi guru ya. Seperti sudah dijawab oleh Ustadz Miftah tadi bahwa kualifikasinya bukan dilihat dari S1-nya yang nomor 1, Pak. Kok dilihat dari Al-Qur'annya. Jadi kenapa kalau guru Al-Qur'an Al-Wildan itu ngambilnya dari IDBA? Karena IDBA itu mereka itu untuk masuk lulus sebagai mahasiswa IDBA itu sudah diseleksi ya. Jadi misalnya mendaftar itu 1.000 orang, yang lulus itu cuma 50 orang, dia itu sudah seleksi dari Sekho. Dan yang tidak cuma satu Sekho. Jadi bacaannya sudah diambil. Memang kalau seandainya ada yang S1 di luar melamar, ada anak IDBA yang sudah rekomendasi dari Sekho, nah yang diterima pasti yang dari Sekho. Walaupun yang dari luar itu S1, Pak, karena S1-nya beliau untuk Al-Qur'annya itu belum itu jawabannya. Maka dari itu orang tua tidak usah risau, walaupun mereka mahasiswa IDBA, mereka itu misalnya dia IDBA 2 ya, yang mengajar. IDBA 2 itu sudah kurang lebih 3 tahun setiap hari, kecuali tentunya di jadwal hari libur ya, itu lidah mereka tuh sudah diasah oleh Sekho. Mereka punya halakoh, bahkan kadang-kadang halakoh sore. Jadi saya tekankan kepada Bapak tidak usah khawatir kalau Bapak mau bandingkan saja bacaan gurunya dengan bacaan orang luar yang belum mengenal bacaan yang dilatih dengan standar sanad gitu. Jadi jangan di-compare S1-nya Pak ya. Insya Allah mereka ini kalau kalau yang IDBA 2, kalau IDBA 1 sudah ya Ustadz ya, sudah selesai masa kuliahnya, dan mereka insya Allah sudah tinggal menunggu ijazah ya untuk sarjananya. Kemudian kalau untuk IDBA 2 insya Allah tinggal setahun, mereka juga sudah akan mendekati masa menyelesaikan S1. Nah, kemudian masalah tadi Bapak bilang mengambil guru reguler. Perlu kami perjelas lagi bahwa untuk Al-Quran itu tidak mesti guru yang ada di kelas itu Pak ya. Seperti Ustadzah Afifah wali kelas 2 MQ1, tapi beliau mengajar di kelas inter. Apa yang menjadi tolak ukur kenapa dia mengajar di kelas itu atau tidak, itu dilihat dari jumlah siswa per halakoh. Halakoh itu selagi siswanya berjumlah di ring antara 1 sampai 15 itu satu halakoh dan satu guru. Ya, jadi saya luruskan kembali bahwa Ustadzah Desima itu sama Ustadzah Fatimah memang betul wali kelas berduanya di kelas MQ2, tapi untuk halakoh mengajar
itu berarti satu halakohnya itu kan sudah diambil ke Muhibin 4 ya Pak ya, karena Halimah sendiri anak tarik ke anak karena dia gitu. Jadi tinggal 12 gitu. Hanya bagi 2, cuma 6 orang muridnya. Maka kalau 6 orang itu satu halakohnya 6 orang, seluruh kelas baik intermarkas akan menuntut guru satu halako itu nggak mau banyak-banyak atau kisaran sekitar 6 orang ya gitu. Kemudian terkait halakoh Muhibin. Halakoh Muhibin difasilitasi untuk siswa markaz yang kecepatan menghafalnya itu di atas standar rata-rata anak markaz. Kenapa nggak digabung aja ke kelas reguler? Karena dia akan setor lama, akan mengambil jatah anak kelas reguler itu di markas itu. Misalnya dia setor 5 halaman, itu nanti giliran menunggunya akan lebih lama. Jadi untuk siapapun yang belum masuk Muhibin mungkin mengira Muhibin itu enak ya. Sebenarnya anak-anak Muhibin itu satu halakohnya sekarang 12 malah ya. Satu halakohnya sama Pak 12. Dan dia kadang-kadang tertatih-tatih di jam-jam pelajaran itu untuk menyetorkan hafalannya karena dia dituntut untuk banyak setorannya. Karena kalau nggak setor banyak, target Muhibinnya tidak tercapai. Dan ini pun orang tua yang hadir di Muhibin pun sedang observasi juga ya, kira-kira anaknya sanggup apa enggak gitu. Karena memang kita mau anak ini cepat. Kenapa harus cepat? Karena memang dia berpotensi untuk cepat. Gitu ya Pak ya. Jadi siapapun yang duduk di markas atau yang di inter tapi kecepatan Al-Qur'annya tinggi itu bisa dipindahkan ke markas dan bisa ikut Muhibin. Kenapa di inter nggak ada Muhibin? Karena kembali lagi ke jam setoran tadi ya. Kalau misalnya dia di inter, walaupun anaknya sangat cerdas menghafal Al-Qur'annya tidak dimasukkan ke Muhibin, karena akan mengambil jam-jam mapel-mapel English misalnya, maths-nya atau sainsnya untuk setoran ke Muhibin. Jadi begitu ya Pak ya, bahkan Muhibin itu kemarin jam 11 anak lain udah pulang semua, mereka udah tutup Zoom gitu. Nah mereka ini masih ada tanggung jawab, masih harus ada murojaahnya dan sebagainya gitu. Dan sudah disosialisasikan juga ke orang tua yang mendaftar di Muhibin bahwa memang anak ini akan ekstra setorannya, menghafalnya, merojaahnya gitu. Seperti itu ya Pak ya yang Ana bisa jawab. Jadi insya Allah Pak sama saja malah lebih enak halako yang reguler Pak ya, dia di dalam, sedangkan halako Muhibin itu dia harus mencari gurunya, kemana dia setoran gitu. Tapi karena memang anak-anak ini sudah berazam, dia akan mengejar hafalan dari 6 juz target markas. Nah mereka alhamdulillah berjuang dan Ana lihat orang tua mereka pun walaupun mungkin ada yang terseok-seok untuk pemula-pemula berapa hari ini, tapi kedepannya mereka akan terbiasa insya Allah ta'ala. Tapi Ustaz Miftah mungkin seperti itu tanggapan dari Ana. Semoga Ananda dari Bapak Indra tadi semangat belajar ya Pak ya, menghafal Al-Quran, belajar bersama teman-temannya. Insya Allah kapasitas yang ada di kelas itu sudah sesuai standar Al-Widan. Barakallahu fikum ya Pak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi wali murid kami memohon maaf karena waktu sudah habis. Oke, bagi Abu wa Umu yang ingin atau masih memiliki pertanyaan, boleh silahkan japri ke walasnya agar bisa dijawab satu persatu dan insya Allah kami akan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Abu dan Umu semuanya. Oke, sekarang kami sampai kepada sesi terakhir yaitu sesi penutupan. Insya Allah hari ini kami telah menyampaikan isi dari program semester yang akan dijalankan selama 1 tahun ajaran ke depan. Bagi para wali murid Abu dan Umu sekalian, kami harapkan kerjasamanya dengan baik, serta komunikasi yang aktif agar tercapai seluruh tujuan atau goals yang kami buat untuk 1 tahun ke depan ini. Oke, bisa Ana tutup ya pertemuan atau sesi penyampaian program semester ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh para pembicara semuanya bermanfaat dan penuh dengan informasi. Ana sebagai MC ingin memohon maaf atas
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.